Nasib buruk terus menimpa Arsenal, entah mereka mendapatkan kutukan atau semacamnya. Yang jelas Arsenal selalu mendapatkan pengalaman buruk ketika bermain di Liga Champions. Dalam sepanjang sejarahnya, The Gunners tak pernah sekalipun menjadi juara di kompetisi Eropa tersebut. Bahkan saat Arsenal mulai mencoba untuk bangkit, mereka tetap tidak bisa bersaing di Liga Champions. Terbaru The Gunners harus tersingkir dari Liga Champions setelah kalah memalukan dari PSG. Dan ini semua adalah salah Arteta. Kenapa bisa? Bagi para penggemar sepak bola, jangan lupa like dan subscribe. Sebenarnya Arsenal sangat diunggulkan saat melawan PSG. Ini terjadi setelah The Gunners bisa menumbangkan Real Madrid dalam 2 laga sekaligus. Berbekal kemenangan atas Real Madrid, Arsenal menjadi salah satu favorit untuk bisa meraih hasil terbaik di Liga Champions pada musim ini. Namun ekspektasi para penggemar terhadap tim kesayangannya terlalu tinggi. Arsenal di leg pertama semifinal Liga Champions justru harus kalah di kandang sendiri oleh PSG. Beban jelas ada di punggawa Arsenal, karena mereka dituntut untuk meraih kemenangan di kandang PSG jika mereka ingin lolos ke final Liga Champions. Arsenal berbekal hasil buruk saat melawan PSG. Mereka hanya meraih 1 kemenangan dari 5 laga terakhirnya di Premier League, dan laga terbaru juga harus mengakui kekalahan dari Bournemouth di kandang sendiri. Pesimisme ada di setiap para penggemar Arsenal, apalagi laga selanjutnya adalah melawan PSG di Prancis. PSG sebenarnya juga kalah di laga terakhirnya, tetapi mereka sudah menjadi juara Liga Prancis, sehingga PSG melakukan rotasi besar-besaran. Berbeda dengan Arsenal yang hanya melakukan 2 hingga 3 rotasi saja. Arsenal bisa menurunkan pemain terbaiknya, sementara PSG mencadangkan Ousmane Dembele. Memburu gol cepat membuat Arsenal terus menekan pertahanan PSG, tetapi penampilan apik Donnarumma bisa membuat The Gunners frustasi. Justru PSG bisa unggul terlebih dahulu di menit ke-27 melalui tendangan keras dari Fabian Ruiz. Kedudukan bertahan hingga turun minum. Babak kedua Arsenal terus mendominasi serangan. Sayangnya PSG mendapatkan peluang emas lewat penalti. Vitinha yang dipercaya menjadi eksekutor penalti gagal menyelesaikan tugasnya. Tak berselang lama Hakimi memanfaatkan pertahanan Arsenal yang buruk. Ia bisa mencetak gol di menit ke-72. Arsenal bisa memperkecil ketertinggalan di menit ke-76 lewat gol Bukayo Saka. Gol tersebut adalah gol terakhir di pertandingan ini. Arsenal kalah 2-1 dari PSG dan kalah 3-1 secara agregat. Arsenal sekali lagi gagal maju ke final Liga Champions pada musim ini. Tersingkirnya Arsenal dari Liga Champions memastikan mereka akan puasa gelar di musim ini. Arsenal di musim ini menjadi kandidat kuat utama menjadi juara Liga Inggris, tetapi mereka kalah dan terpaut 15 poin dari Liverpool yang menjadi juara. Mereka juga tersingkir oleh MU di Piala FA dan kalah di semifinal Carabao Cup oleh Newcastle United. Satu-satunya harapan mereka adalah menjadi juara Liga Champions, tetapi masih terlalu dini bagi Arsenal untuk meraih juara di kompetisi Eropa tersebut. Kegagalan ini menambah catatan buruk bagi Mikel Arteta. Arteta telah menghabiskan uang sebanyak 791 juta euro untuk mendatangkan 34 pemain sejak tahun 2019. Namun mereka hanya meraih 1 Piala FA dan 2 Community Shield saja. Arsenal tidak bisa meraih trofi bergengsi selama dilatih Arteta. Bisa dibilang The Gunners tidak bisa meraih trofi utama dalam 5 tahun terakhirnya. Tentu ini sangat buruk bagi Arsenal, mengingat seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan oleh mereka untuk mendatangkan pemain keinginan Arteta. Entah sampai kapan Arsenal dan para pendukungnya terus mempercayai proses dari Arteta. Jadi kalian tim Arteta stay atau out? Meski kalah dan tersingkir, manajer Arsenal Arteta tetap sumber jika mereka adalah tim terbaik di Liga Champions pada musim ini dan lebih baik dibandingkan dengan PSG. Arteta mengatakan Arsenal 100% tim terbaik di Liga Champions pada musim ini. Dia juga menambahkan, saya sangat bangga kepada para pemain. 100% saya pikir tak ada tim yang lebih baik daripada Arsenal di kompetisi ini, tetapi kami tersingkir. Usai dikalahkan PSG, Arteta juga mengatakan jika kehebatan PSG hanya karena penjaga gawang mereka, yaitu Donnarumma. Arteta mengatakan jika Donnarumma yang menjadi pembeda di 2 laga tersebut, andaikan Donnarumma tidak ada, Arteta sangat yakin Arsenal bisa mengalahkan PSG di semifinal Liga Champions. Ya, tetapi itu hanya berandai-andai saja. Menjadi tim terbaik di kompetisi tetapi gagal meraih trofi itu sama saja bukan yang terbaik. Lalu apa yang salah dengan Arsenal? Sebenarnya Arsenal sudah baik secara taktik dan pemain juga sudah matang dalam menjalankan strategi dari sang pelatih. Yang kurang dari mereka adalah mental juara. Contoh saja saat mereka bisa memimpin klasemen Liga Inggris selama lebih dari 200 hari. Tetapi menjelang akhir musim, Arsenal gagal mempertahankan posisinya dan kalah bersaing dengan Manchester City. Arsenal ketika mendapatkan tekanan yang berlebih sembari menanggung ekspektasi dari para fans, mereka justru tidak akan meraih hasil yang maksimal. Selain taktik yang baik, mental juara juga sangat penting untuk konsisten dalam sepak bola. Arsenal belum terbentuk mental yang kuat ketika menghadapi tekanan.
mereka akan hebat jika bermain nothing tulus seperti saat bermain melawan Real Madrid. Arsenal yang tidak diunggulkan justru bisa mengalahkan Real Madrid 2 kali dalam perempat final. Masih ada 3 laga lagi yang Arsenal harus maksimalkan di Liga Inggris. Jika kalah semua, ini akan menjadi musim yang sangat buruk bagi mereka.